Sebagai kiper Canamaru yang baru memulai, banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Seberapa banyak porsi makan untuk Canamaru? Seberapa sering dalam sehari ikan harus diberi makan? Perlukah Canamaru berpuasa? Benarkah ada pakan tertentu yang berbahaya jika dimakan oleh Canamaru? Bagaimana pola makan dalam treatment Canamaru yang tepat? Simak ulasannya di video ini hingga selesai. Pada dasarnya, semua ikan termasuk Canamaru yang memperoleh kecukupan pakan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai akan tumbuh dengan baik, tidak mudah terserang penyakit, dan akan menampilkan warna atau sisik bunga yang maksimal. Pada prosesnya, pakan akan membantu terciptanya sistem ketahanan tubuh pada ikan. Sistem ketahanan tubuh tersebut akan menciptakan imunitas atau kekebalan terhadap serangan penyakit, dan sangat dipengaruhi oleh sistem hormonal yang dikonsumsi. Kebutuhan nutrisi ikan akan menopang pertumbuhan ikan secara optimal yang pada akhirnya akan membuat penampilan ikan menjadi lebih menawan. Namun tentunya, semua hal baik di atas tidak serta-merta hanya bersumber dari nutrisi pakan. Namun juga kuantitas dan frekuensi asupan pakan yang tepat. Pada habitat aslinya di alam, ikan dapat menampilkan berbagai tipe tingkah laku makan atau feeding behavior yang berbeda. Canamaru sebagai ikan predator atau pemangsa daging merupakan ikan yang memakan hewan lain, terutama menggunakan penglihatannya untuk berburu mangsa. Meskipun indera pembau, perasa, dan organ indera lainnya mungkin saja digunakan. Di alamnya Canamaru memakan ikan kecil, udang, serangga hingga siput. Canamaru sebagai ikan predator dapat memakan makhluk hingga 33% dari ukuran tubuhnya sendiri. Pernahkah Anda berpikir, mengapa ikan Canamaru yang Anda pelihara dalam akuarium selalu nampak kelaparan? Maru selalu berusaha memakan semua bentuk makanan yang Anda berikan hingga ia memuntahkannya. Perilaku ini merupakan insting alami si ikan. Di alam liar, Canamaru tidak selalu cukup beruntung untuk menemukan makanan setiap hari. Jadi, jika mereka menemukan sumber makanan, mereka akan melahap pakan itu sebanyak mungkin karena bisa jadi hari berikutnya mereka sama sekali tidak dapat menemukan makanan. Namun kondisi seperti ini tentu jadi berbeda jika maru sudah masuk ke akuarium di rumah Anda. Sehingga bila Anda memberi pakan setiap hari dengan porsi pakan sebanyak kemauan dari si maru, tentu bukan hal yang baik untuknya. Yang paling tepat, berikan makan 2 kali sehari dengan perkiraan 70 hingga 80% porsi kenyang. Anda dapat tahu kondisi kenyang pada Canamaru dengan melihat perutnya dari atas atau samping. Hentikan pemberian pakan sebelum perut Canamaru membuncit. Metode ini jauh lebih baik ketimbang maru yang diberi makan 1 kali sehari hingga perut membuncit. Berbagai penelitian menyebutkan ikan karnivora memiliki usus yang lebih pendek dibanding ikan herbivora atau omnivora. Ikan predator atau karnivora hanya memiliki usus sama panjang dengan panjang tubuhnya. Berbeda dengan ikan herbivora yang memiliki usus sekitar 6 kali panjang tubuhnya. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menyamakan pola makan ikan koi atau ikan herbivora lainnya dengan ikan predator seperti Canamaru. Berbicara usus adalah organ multifungsi yang kompleks. Selain mencerna dan menyerap bahan pakan, usus sangat penting untuk keseimbangan air dan elektrolit, regulasi endokrin pencernaan dan metabolisme, serta kekebalan tubuh. Usus ikan karnivora telah berevolusi untuk memproses makanan yang sangat mudah dicerna dan padat nutrisi yang tinggi protein dan rendah karbohidrat. Sejalan dengan itu, kemampuan ikan karnivora mencerna protein berkembang dengan baik. Tetapi bukan berarti Anda dapat memberikan semua jenis protein atau daging untuk Canamaru. Canamaru tidak boleh diberi makan daging mamalia atau unggas seperti daging sapi atau ayam. Lipid yang terkandung di dalamnya tidak dapat dimetabolisme dengan baik oleh maru dan dapat menyebabkan timbunan lemak berlebih dan bahkan degenerasi organ. Setidaknya begitulah hasil dari para peneliti yang mengotopsi ikan predator yang mati secara tidak wajar. Di mana hasilnya menunjukkan bahwa ikan tersebut umumnya memiliki simpanan lemak yang tidak normal di sekitar organ dalam mereka. Selain itu pastikan Canamaru tidak terlalu sering memakan ikan dari keluarga Cyprinidae seperti ikan mas atau ikan komet. Ini dikarenakan adanya enzim tiaminase. Tiaminase adalah enzim yang memecah vitamin B1, juga dikenal sebagai tiamin.
Ikan yang makan terlalu banyak makanan yang mengandung tiaminase, dapat menderita kekurangan vitamin B dan pada gilirannya membuat mereka rentan terhadap berbagai masalah. Gejala kekurangan vitamin B termasuk pendarahan kulit, pembengkakan perut, pertumbuhan yang buruk, perilaku berenang yang tidak normal, mageran, dan kurangnya kekuatan dan ketahanan terhadap penyakit. Lantas kapan waktu yang tepat dalam memberi makan? Di alam, ikan herbivora dan omnivora mencari makan sepanjang hari. Sementara kebanyakan ikan predator atau karnivora mencari makan di pagi dan sore hari. Tapi di akuarium Channa Maru dapat diberi makan kapan saja. Namun banyak kiper percaya pagi dan sore hari adalah waktu yang paling tepat. Channa Maru adalah ikan pintar yang dengan cepat dapat belajar kapan waktu makan. Dengan bersemangat, Maru akan menunggu wajah Anda di depan akuarium di saat jam makan. Sebagai tambahan, bila Anda menggunakan lampu pada akuarium, pastikan lampu akuarium telah menyala minimal 30 menit sebelum pemberian dan biarkan menyala setidaknya 30 menit setelahnya. Hal penting lainnya, jangan bergantung pada satu jenis makanan. Gunakan setidaknya 3 jenis pakan yang berbeda selama seminggu. Sehingga kekurangan nutrisi dari satu jenis pakan dapat diimbangi dengan jenis pakan yang lain. Selain itu, ikan predator seperti Channa Maru memiliki sifat bosan. Sehingga memberikan jenis pakan yang sama tentu dapat merusak pola makannya. Banyak kiper juga memberlakukan sistem puasa pada Channa Maru. Dengan frekuensi 1 atau 2 hari dalam seminggu. Tujuannya untuk menjaga anatomi ataupun size ikan hingga ideal untuk diikutkan dalam kontes. Hal ini tentu tidak salah karena hari puasa memungkinkan Channa Maru untuk membersihkan dan mengistirahatkan sistem pencernaan mereka. Selain itu, faktor air juga merangsang sistem pencernaan ikan. Karena itu disarankan untuk tidak memberi makan ikan 1 hari sebelum atau setelah penggantian air secara total. Kesimpulannya, memberi makan berlebihan pada akhirnya dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit hati berlemak, sembelit, atau infeksi bakteri dan jamur akibat kualitas air yang buruk. Untungnya, solusinya cukup mudah, yaitu kurangi makan. Singkirkan makanan yang tidak dimakan setelah 10 menit, dan pertimbangkan untuk memperkenalkan hari puasa mingguan untuk memberi sedikit istirahat pada tubuh Channa Maru Anda, dan yang paling penting, pastikan bahwa anggota keluarga atau teman Anda tidak memberi makan Channa Maru peliharaan Anda sepanjang hari tanpa sepengetahuan Anda. Tahukah Anda, salah satu masalah penting dalam proses treatment Channa Maru adalah menjaga kualitas air. Menurut Afni Mele seorang ahli iktiologi, ikan hanya mampu menyerap 20-30% nutrisi dari pakannya. Akumulasi residu pakan, bahan organik, dan nitrogen anorganik yang dilepaskan ke dalam air, justru menjadi komponen polutan utama yang secara langsung beracun bagi Channa Maru Anda.